Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031, kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas manajemen keuangan tentang manajemen utang. Apa itu manajemen utang? Manajemen utang adalah solusi pembayaran utang yang pelaksanaannya direncanakan oleh pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga adalah agen konseling yang membantu pihak pertama atau peminjam melunasi utang mereka. Dalam pelaksanaannya, pihak ketiga akan mengatur jadwal ketetapan pembayaran baru untuk melunasi utang sesuai kemampuan peminjam. Ketetapan tersebut akan diatur seoptimal mungkin agar kedua pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua, tidak mengalami kesulitan atau menderita banyak kerugian. Next, kita ke tujuan. Tujuan utama dari manajemen utang adalah memastikan bahwa utang digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sambil mengelola risiko-risiko yang terkait dengan utang tersebut. Yang pertama, ada pemenuhan kebutuhan keuangan. Salah satu tujuan utama manajemen utang adalah memenuhi kebutuhan keuangan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber daya internal atau modal. Ini termasuk pendanaan operasional, investasi, proyek ekspansi, dan kebutuhan mendesak lainnya. Lalu ada pengelolaan risiko keuangan. Manajemen utang membantu dalam mengelola risiko keuangan, termasuk risiko bunga dan risiko gagal bayar. Dengan memahami risiko-risiko ini, perusahaan atau individu dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi eksposur risiko. Lalu ada optimalisasi struktur modal. Manajemen utang dapat digunakan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan atau individu. Ini melibatkan pemilihan jangka waktu utang yang sesuai dan manajemen pembayaran utang pada tepat waktu. Lalu ada pengembangan bisnis. Dalam konteks bisnis, utang yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan. Tujuan manajemen utang adalah memungkinkan perusahaan untuk mengambil kesempatan atas peluang bisnis dan ekspansi. Lalu ada peningkatan pengembalian investasi atau utang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya bunga utang. Tujuan utama adalah meningkatkan pengembalian investasi dengan menggunakan dana yang dipinjam dengan bijak. Lalu ada penggunaan utang untuk perencanaan pajak. Manajemen utang juga dapat menggunakan dalam merencanakan pajak. Beberapa jenis utang memberikan manfaat pajak tertentu, dan perusahaan atau individu dapat memanfaatkan ini untuk mengurangi kewajiban pajak. Next, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan manajemen utang, yang pertama ada pemenuh kebutuhan keuangan. Manajemen utang memungkinkan perusahaan atau individu untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang tidak dapat dipenuhi melalui modal sendiri atau sumber daya internal. Lalu ada peningkatan likuiditas. Peningkatan likuiditas itu untuk utang dapat meningkatkan likuiditas dengan memberikan akses cepat ke dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban atau peluang bisnis. Ini membantu menjaga aliran kas yang stabil. Lalu ada optimalisasi struktur modal. Manajemen utang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan struktur modal yang optimal dengan mencampurkan utang dan ekuitas dalam perbandingan yang sesuai. Ini dapat membantu dalam meminimalkan biaya modal. Lalu ada penggunaan utang untuk investasi. Utang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang berpotensi menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya bunga utang. Ini dapat meningkatkan pengembalian investasi dan profitabilitas. Lalu ada pengembangan bisnis. Manajemen utang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis dengan memberikan dana yang diperlukan ekspansi, akuisisi, atau diversifikasi. Dan yang terakhir ada pengelolaan risiko.
Utang dapat digunakan untuk mengelola risiko, termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko pasar. Lalu ada kekurangan manajemen utang. Yang pertama ada beban bunga. Salah satu kekurangan utama manajemen utang adalah biaya bunga yang harus dibayarkan, terutama dalam utang jangka panjang. Biaya bunga dapat menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan atau individu. Lalu ada risiko gagal bayar, ada keterbatasan likuiditas, yaitu adalah terlalu banyak utang dapat mengurangi likuiditas dan memberikan tekanan pada aliran kas perusahaan atau individu. Lalu ada pembebanan keuangan. Dan ada risiko-risiko mata uang asing, yaitu jika utang berdominasi dalam mata uang yang asing, fluktuasi nilai tukar dapat menciptakan risiko mata uang yang asing yang dapat mempengaruhi biaya utang. Ada risiko bunga. Utang dengan suku bunga variabel rentan terhadap fluktuasi suku bunga. Ini dapat menyebabkan kenaikan biaya bunga yang tidak terduga. Lalu ada risiko kebijakan moneter, dan yang terakhir ada untuk tekanan pengembalian utang. Next, teori-teori manajemen utang. Yang pertama, ada teori manajemen keuangan tradisional. Teori ini mendasarkan pengambilan keputusan manajemen utang pada tujuan pembahasan untuk memaksimalkan utang pemegang saham. Ini mencakup penggunaan kriteria keputusan seperti biaya modal tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC untuk menilai proyek dan investasi. Lalu teori kedua ada teori trade-off. Teori ini mencoba untuk menemukan keseimbangan antara manfaat dan biaya utang. Menurut teori ini, perusahaan akan mengambil utang hingga tingkat tertentu dan memaksimalkan nilai perusahaan, tetapi akan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan utang tersebut. Lalu ada teori keuangan modern. Teori ini menggabungkan konsep dari teori trade-off dengan pertimbangan tambahan tentang pengaruh pajak dan pajak atas bunga. Lalu ada teori-teori asimetri informasi. Teori ini mengakui bahwa terdapat asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham, serta antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dan yang terakhir ada teori agensi. Teori ini berkaitan dengan masalah agensi yang mungkin timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Dan masih banyak lagi yang mungkin tidak dapat saya jelaskan. Lalu next ada jenis-jenis manajemen utang. Yang pertama ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek memiliki jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang. Yang lalu ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Lalu ada utang konsumen. Utang konsumen adalah utang yang dibebankan pada individu untuk membiayai pembelian barang konsumen atau jasa pribadi. Lalu ada utang korporasi. Utang korporasi digunakan untuk perusahaan untuk membiayai operasi dan pertumbuhan mereka. Ya, ada lagi utang publik. Utang publik adalah utang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Lalu ada utang swasta, utang bebas risiko, utang ekuitas. Utang ekuitas sendiri meskipun bukan utang konvensional, ekuitas merupakan sumber dana yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Lalu ada utang proyek, dan ada utang kepemilikan. Utang kepemilikan melibatkan penggunaan utang untuk membeli atau mengendalikan saham perusahaan lain. Ini sering terjadi dalam kasus ekuisisi bisnis. Next, kita ada resiko. Resiko-resiko dalam manajemen utang yaitu ada yang pertama resiko gagal bayar, resiko likuiditas, resiko inflasi, resiko perubahan suku bunga, resiko mata uang asing, resiko kualitas piutang, resiko pajak, resiko pengungkapan informasi pribadi, dan resiko kebijakan pengumpulan. Next lagi, dan mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.